warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nabila Dela Yuni Zahira, NIM 211FI03044, Prodi D4 Teknik Jana. Jadi pada kesempatan saya akan menjelaskan materi mengenai anatomi fisiologi sistem reproduksi manusia. Nah, jadi apa itu reproduksi? Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenis agar tidak punah. Pada manusia, untuk menghasilkan keturunan yang baru diawali dengan peristiwa fertilisasi. Sehingga dengan demikian, reproduksi pada manusia dilakukan dengan cara generatif atau seksual. Untuk dapat mengetahui reproduksi pada manusia, kita harus mengetahui dahulu organ-organ yang terlibat serta fungsi-fungsinya. 这一次我真的睡着了。 Yang pertama yaitu organ reproduksi pria. Nah, organ reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sperma atau gametogenesis dan menyalurkan sperma ke wanita. Organ reproduksi pria ini terdiri dari organ internal dan eksternal. Adapun organ eksternal pada organ reproduksi pria ini adalah yang pertama yaitu penis. Penis terdiri dari jaringan-jaringan otot, jaringan spons yang lembut, pembuluh darah, dan jaringan saraf. Fungsinya yaitu untuk kopulasi atau hubungan antara alat kelamin jantan dan betina untuk memudahkan semen ke dalam organ reproduksi betina. Ini diselimuti oleh selaput tipis yang nantinya akan dioperasi pada saat gigitan. Kemudian yang kedua yaitu uretra. Uretra merupakan saluran yang mengantarkan urin dan sperma. Dan yang ketiga adalah skrotum. Skrotum merupakan kantung yang di dalamnya berisi testis. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan skrotum kiri. Di antara skrotum kanan dan skrotum kiri dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan dan otot polos atau otot darkus. Selanjutnya yaitu bagian organ reproduksi internal pada pria. Adapun organ reproduksi internal pada pria yang pertama yaitu testis. Testis berfungsi sebagai penghasil sperma dan mensekresikan hormon testosteron. Berjumlah sepasang, berbentuk oval, dan terletak di dalam skrotum. Nah, di dalam testis terjadi proses pembuatan sel kelamin jantan dan hormon kelamin. Pada testis terdapat pembuluh halus atau vas seminiferus yang mengandung calon sperma pada bagian dindingnya. Kemudian, yang kedua adalah epididymis. Epididymis merupakan saluran reproduksi yang berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Epididymis berupa saluran panjang yang berkelok keluar dari testis. Epididymis juga berjumlah sepasang di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Yang ketiga yaitu ductus deferens atau vas deferens, merupakan lanjutan dari ductus epididymis, berfungsi sebagai pembawa spermatozoa dari epididymis ke ductus ejaculatorius dan menghasilkan cairan semen yang berfungsi untuk mendorong sperma keluar dari ductus ejaculatorius dan uretra. Yang keempat yaitu vesicula seminalis. Vesicula seminalis adalah organ berbentuk kantong bergelembung-gelembung yang menghasilkan cairan seminal, berfungsi sebagai fruktosa untuk memberi nutrisi sperma yang dikeluarkan. Jumlahnya ada 2, berada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Selanjutnya yaitu ductus ejaculatorius, berfungsi membawa spermatozoa dari vas deferens menuju ke basis prostat. Dan yang terakhir adalah glandula prostatica dan glandula bulboretralis atau glandula Cowperry. Selanjutnya yaitu organ reproduksi pada wanita. Seperti halnya organ reproduksi pada pria,
Wanita pun juga terdiri dari organ eksternal dan internal. Dimulai dari organ internal, yang pertama ada ovarium atau disebut juga indung telur. Ovarium adalah sepasang organ berbentuk oval yang terletak di rongga perut. Ovarium memiliki struktur berbentuk bulat-bulatan yang disebut folikel. Dan tiap folikel tersebut mengandung sel telur atau oosit yang berada pada lapisan putih ovarium. Fungsinya adalah untuk memproduksi telur matang untuk pembuahan dan produksi hormon steroid dalam jumlah yang besar. Selanjutnya adalah oviduk atau tuba fallopi. Oviduk merupakan saluran penghubung antara ovarium dan rahim atau uterus. Di ujungnya terdapat embria yang menyerupai jari-jari untuk menangkap telur yang matang. Oviduk ini berfungsi untuk membawa sperma dan telur ke tempat terjadinya pembuahan, yaitu ampula tuba. Yang selanjutnya yaitu rahim atau uterus. Rahim pada wanita hanya ada satu dan tersusun atas otot yang tebal. Rahim bagian bawah memiliki ukuran yang lebih kecil dan biasa disebut sebagai leher rahim atau cervix. Bagian yang besar dari uterus disebut juga dengan corpus uterus. Terdapat 3 lapisan utama pada uterus, yaitu perimetrium, myometrium, dan endometrium. Dan yang terakhir adalah vagina. Vagina merupakan alat kelamin wanita yang menghubungkan alat kelamin luar dengan rahim. Vagina terdiri atas otot yang membujur ke arah belakang. Dinding vagina banyak memiliki lipatan, meskipun lebih tipis dari rahim. Selain itu, lendir yang dihasilkan dari dindingnya berfungsi untuk mempermudah persalinan. Organ eksternal dari sistem reproduksi wanita adalah yang pertama, mons pubis. Mons pubis adalah penonjolan berlemak di sebelah ventral symphysis dan daerah suprapubis. Sebagian besar mons pubis terisi oleh lemak. Jumlah jaringan lemak akan bertambah pada pubertas dan akan berkurang setelah menopause. Setelah dewasa, mons pubis tertutup oleh rambut kemaluan yang kasar. Yang kedua yaitu labia mayora. Labia mayora merupakan organ yang terdiri atas 2 lipatan yang berjalan ke kaudal dan dorsal dari mons pubis, dan keduanya menutup lima pudendi atau pudendal cleft. Permukaan dalamnya licin dan tidak mengandung rambut. Jika dilihat dari luar, labia mayora dilapisi oleh kulit yang mengandung banyak kelenjar lemak dan tertutup oleh rambut setelah pubertas. Selanjutnya adalah labia minora. Labia minora merupakan organ yang terdiri atas 2 lipatan kulit kecil terletak di antara kedua labia mayora pada kedua sisi introitus vaginae. Lalu ada klitoris, terletak dorsal dari komissura anterior labia mayora dan hampir keseluruhannya tertutup oleh labia minora. Klitoris mempunyai 3 bagian, yaitu crura klitoris, corpus klitoris, dan glans klitoris. Lalu ada glandula vestibularis major, atau sering juga disebut dengan Bartolini, merupakan kelenjar yang bentuknya bulat atau ovoid yang ada sepanjang dan terletak dorsal dari bulbus vestibuli atau tertutup oleh bagian posterior bulbus vestibuli. Dan yang terakhir adalah glandula vestibularis minor. Glandula vestibularis minor berfungsi mengeluarkan lendir ke dalam vestibulum vagina untuk melembabkan labia minora dan mayora serta vestibulum vagina. Adapun hormon-hormon yang terdapat pada pria dan wanita. Yang pertama adalah hormon pada pria. Hormon testosteron dihasilkan oleh sel interstitial yang terletak antara tubulus seminiferus. Testosteron yang tidak terikat pada jaringan dengan cepat diubah oleh hati menjadi aldosteron dan dehidroetildosteron. Hormon ini dapat mempengaruhi pertumbuhan
seksual sekunder pria mulai pada masa pubertas. Yang kedua adalah hormon 这次 gonadotropin. 我真的睡着了。 Kelenjar hipofisis anterior menghasilkan dua macam hormon, yaitu lutein hormon atau LH dan follicle stimulating hormone atau FSH. Yang ketiga adalah hormon estrogen. Hormon estrogen ini dibentuk dari testosteron dan dirangsang oleh hormon perangsang folikel. Hormon ini memungkinkan spermatogenesis untuk menyekresi protein pengikat endogen untuk mengikat testosteron dan estrogen, serta membawa keduanya ke dalam cairan membrana tubuh seminiferus untuk pematangan sperma. Dan yang terakhir, hormon pada pria yaitu hormon pertumbuhan atau growth hormone. Hormon ini diperlukan untuk mengatur latar belakang fungsi metabolisme testis secara khusus dan untuk meningkatkan pembelahan awal spermatogenesis. Sedangkan hormon-hormon pada wanita, yang pertama ada hormon estrogen. Estrogen mempengaruhi organ endokrin dengan menurunkan sekresi FSH, di mana pada beberapa keadaan akan menghambat sekresi LH dan pada keadaan lain meningkatkan LH. Pengaruh organ seksual antara lain pada pembesaran ukuran tuba fallopi, uterus, vagina, pengendapan lemak pada mons veneris pubis, labia, serta mengawali pertumbuhan mama. Yang kedua adalah hormon progesteron. Hormon ini dihasilkan oleh corpus luteum dan plasenta, bertanggung jawab atas perubahan endometrium dan perubahan siklik dalam serviks serta vagina. Progesteron berfungsi sebagai anti-estrogenik pada sel-sel myometrium. Efek progesteron terhadap tuba fallopi adalah meningkatkan sekresi dan mukosa. Selanjutnya yaitu follicle stimulating hormone atau FSH. FSH dibentuk oleh lobus anterior kelenjar hipofisi. Pembentukan FSH ini akan berkurang pada pembentukan atau pemberian estrogen dalam jumlah yang cukup seperti pada kehamilan. Yang keempat yaitu lutein hormone atau LH. LH bekerjasama dengan FSH untuk menyebabkan terjadinya sekresi estrogen dari folikel de Graaff. LH juga menyebabkan penimbunan substansi dari progesteron dalam sel granulosa. Dan yang terakhir adalah prolaktin atau luteotropin hormone, singkat LTH. Fungsi hormon ini adalah untuk memulai mempertahankan produksi progesteron dari korpus. 这一次我真的睡着了。 Baiklah, jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat bertanya di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.